Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita pindah gerbong untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik pada waktu yang akan datang dengan memberikan nama perlunya kita pindah ke gerbong ekonomi yang sifatnya green economy, bergeser dari model pertumbuhan yang tidak terkait langsung dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah menunjukkan bahwa sumber daya lahan merupakan sumber daya yang perlu kita hemat, kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan supaya tidak boros, sehingga kita mendapatkan nilai lahan per hektar maksimum dalam pengertian paling baik. Nah, untuk mencapai tingkatan itu, perlu kita pasangkan bagaimana fungsi sosial ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi-fungsi lainnya sehingga kita mendapatkan the best use dari sebidang lahan yang sifatnya fix itu. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mengambil satu segmen untuk menjawab pertanyaan mengapa sektor manufaktur kita tertinggal dan mengapa sektor manufaktur kita lemah. Titik berat sektor manufaktur berkaitan dengan peningkatan nilai lahan per hektar karena dari banyak riset, dari hasil empiris ataupun teoritis, sifat fixity dari lahan, nilai tambahnya akan diperoleh dengan mengembangkan sektor manufaktur. Pertanyaan kita adalah mengapa nilai output manufaktur Indonesia itu rendah? Sebagaimana digambarkan oleh perkebunan kelapa sawit misalnya, dengan 16 juta hektar areal perkebunan, apabila kita ambil nilai per hektar sama dengan di Korea Selatan, maka potensinya kita mendapatkan 16,6 kali dari pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2020. Rendahnya pendapatan ini sebagian besar merupakan kontribusi dari lemahnya sektor manufaktur. Nah, mengapa lemah? Ya, kami akan menyampaikan suatu gambaran bahwa body of knowledge yang diperlukan untuk mengembangkan sektor manufaktur itu sangat kompleks. Sebagaimana diperlihatkan oleh banyak ukuran, salah satunya yang kami gunakan di sini adalah Country Complexity Index, yaitu suatu indeks yang menggambarkan bagaimana suatu negara menghasilkan banyak produk sebagai hasil dari pengembangan manufaktur. Sebagai ilustrasi misalnya, di Perancis, kita bisa menemukan lebih dari 400 jenis keju atau cheese. Di kita, tempe katakanlah, masih itu-itu saja, tidak banyak berkembang. Nah, itu hanya sebagai ilustrasi saja. Economic Complexity Index nanti berkaitan dengan Product Complexity Index yang akan saya juga kemukakan. Dalam hal ini kita bisa melihat pada gambar yang kami sajikan, ya, betapa senjangnya atau jauhnya jarak antara Economic Complexity Index Korea Selatan
dan Economic Complexity Index Indonesia. Dari sini menggambarkan bahwa memang dari ukuran ini sektor manufaktur kita dapat dikatakan lemah dan juga tidak berkembang. Bahkan ada kecenderungan melandai dan menurun Economic Complexity Index kita ini. Nah, mari kita bandingkan. Kalau dengan Korea itu begitu jauh jaraknya, mari kita bandingkan Economic Complexity Index kita dengan Malaysia. Sama juga. Ya, Malaysia indeks pada tahun 2019 Economic Complexity Index-nya sudah mencapai 2,4, ya kita masih 0,1. Malaysia berada pada ranking ke-24, sedangkan Indonesia berada pada ranking ke-61. Artinya kita tertinggal jarak yang cukup jauh juga dengan Malaysia. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Thailand? Sama juga. Ya, Thailand berada pada ranking ke-23, ya, sedangkan kita 61. Thailand dalam Economic Complexity Index berada di atas Malaysia. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Vietnam, tadinya kita berdempetan dengan Vietnam, ya, tetapi ya sekarang dapat dikatakan Vietnam sudah di atas kita. Ya, Vietnam ranking ke-56. Ya, kita pada posisi ke-61. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa memformulasikan permasalahan mengapa Economic Complexity Index kita itu tetap saja, sedangkan yang lainnya berkembang. Apabila dibandingkan dengan China pada tahun 2000, Economic Complexity Index China dengan kita ini dekat. Ya, sekarang sudah makin menjauh. Ya, pada tahun 2000 ranking China berada pada ranking ke-40, kita ke-60. Sekarang China ke-16, kita malah turun ke-61. Ya, selama pergerakan 19 tahun. Nah, mari kita lihat ya bagaimana Economic Complexity Index China sekarang sudah dekat dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Economic Complexity Index Amerika Serikat ada dalam ranking mungkin ke-5 dan China ke-40. Sekarang Amerika ke-11 turun dia Economic Complexity Index-nya, sedangkan China naik ke-16, hanya selisih 5. Artinya apa? China mencapai kemajuan yang luar biasa dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, mengemas masuk ke dalam manufaktur sehingga bisa mengejar ketertinggalan dan sekarang sudah merapat ke posisi Amerika Serikat. Apa yang bisa kita tarik dari uraian tadi? Bahwa ekonomi itu dynamics, basisnya adalah penerapan pengetahuan dan teknologi ke dalam sektor ekonomi, khususnya manufaktur. Itu kuncinya. Nah, Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, ya, posisinya bahkan menurun. Ya, bisa kita lihat dari grafik tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ya saya ingin menguraikan Product Complexity Index, yaitu suatu indeks yang menggambarkan berapa banyak konten teknologi ya yang ada dalam produk yang kita buat. Ya. Nah, ciptaan Harvard ini banyak dipakai untuk menganalisa perkembangan suatu penerapan teknologi dalam sektor manufaktur. Misalnya, ya, kalau kita bicara pembuatan coklat, ya, itu
nilai product complexity index-nya 0,234, ya berada pada rank ke 549 dalam sistem produk yang dikembangkan oleh Harvard ini. Ya, tetapi yang kita buat bukan coklat, kita menghasilkan biji kakao, itu negatif. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh kopi, ya roasted atau tidak, product complexity index-nya minus 1,61. Teh juga sama, bahkan lebih rendah lagi, minus 2,05. Minyak sawit yang menjadi banyak kebanggaan kita semua, ternyata level teknologinya yang diukur oleh product complexity index-nya minus 2,07. Artinya, kalau kita kembangkan besar-besaran hanya pada tingkatan ini, maka dia menjadi faktor yang membuat ekonomi kita tidak banyak berkembang. Sebagaimana digambarkan oleh nilai lahan 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit, ternyata jauh di bawah potensinya. Nah, ilustrasi produk apa yang tinggi nilai product complexity index-nya. Ranking 1 misalnya photographic plate and film, expose and develop other than motion picture film, itu 2,75. Dan hasil-hasil kimia, katakanlah. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kelapa sawit, karet, produk-produk perkebunan, pertanian mau naik, ya menjadi produk industri yang baik, maka konten body of knowledge dan teknologi yang diperlukan harus lebih tinggi lagi sebagaimana digambarkan dalam product complexity index ini. Jadi apa implikasinya Bapak Ibu sekalian? Hubungan antara green economy dengan kemampuan teknologi, body of knowledge yang masuk ke dalam manufaktur, sehingga lahan yang diperlukan untuk mencapai tingkat pendapatan yang sama, katakanlah menjadi lebih sedikit, kita hemat lahan lebih banyak, ya, maka implikasi terpenting adalah kita harus mengembangkan body of knowledge yang sangat banyak, sangat intensif. Artinya apa? Kita harus mengembangkan R&D sebaik-baiknya supaya kita bisa mencapai product complexity index yang tinggi untuk sektor manufaktur kita. Perluasan atau pembukaan lahan baru harus dijadikan sebagai the last resort. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin memperkuat kesimpulan dari yang sudah-sudah, ya, bahwa ketertinggalan sektor ekonomi kita disebabkan oleh ketertinggalan dalam sektor manufaktur. Ketertinggalan sektor manufaktur karena kita tidak banyak mengembangkan R&D, tidak mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, sehingga kapabilitas organisasi ekonomi kita dalam menghasilkan output manufaktur bernilai tinggi juga menjadi sangat rendah relatif terhadap Korea Selatan atau Cina. Negara seperti China tampak sekali tren kemajuan kapabilitas perekonomiannya sebagaimana tampak dalam tren pergerakan ekonomi complexity index dari waktu ke waktu yang sekarang sudah mendekati kapabilitasnya Amerika Serikat. Sudah sangat jelas bahwa konsentrasi pada produk primer atau bahan baku yang dicirikan oleh produk complexity index yang masih negatif itu menjadi tantangan besar, tantangan berat buat kita, yang mana apabila tidak bisa keluar dari hal ini akan merangkap Indonesia pada kemunduran ekonomi relatif terhadap negara lain. Oleh karena itu diperlukan penguatan dalam segala aspek
untuk membuat Economy Complexity Index dan Product Complexity Index yang tidak banyak bergerak ke arah yang lebih baik, yang lebih maju itu, ya supaya kita bisa punya kapabilitas what Indonesia can do or can be lebih baik pada waktu yang akan datang. Demikian uraian kami pada sesi ke-112 ini, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi pada sesi 113. Terima kasih.